좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi tentang kurikulum merdeka dan perbandingan antara KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. Apa itu kurikulum merdeka? Untuk mendukung visi pendidikan Indonesia dan sebagai bagian dari upaya pemulihan pembelajaran, kurikulum merdeka yang sebelumnya disebut sebagai kurikulum prototipe dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter, dan kompetensi peserta didik. Karakteristik utama dari kurikulum ini yang mendukung pemulihan pembelajaran adalah 1. Fokus pada materi esensial sehingga pembelajaran lebih mendalam. 2. Waktu lebih banyak untuk pengembangan kompetensi dan karakter melalui belajar kelompok seputar konteks nyata. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. 3. Capaian pembelajaran per fase dan jam pelajaran yang fleksibel mendorong pembelajaran yang menyenangkan dan relevan dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan pendidikan. 4. Memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan dukungan perangkat ajar serta materi pelatihan untuk mengembangkan kurikulum satuan pendidikan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas. 5. Mengedepankan gotong royong dengan seluruh pihak untuk mendukung implementasi kurikulum merdeka. Prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Hal ini juga memberikan keleluasaan bagi guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. 2. Pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila berprinsip pembelajaran intradisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. 3. Pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya satuan pendidik. 4. Satuan pendidikan menerjemahkan capaian pembelajaran dengan menyusun kurikulum operasional dan rencana pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar pelajar dan karakteristik satuan pendidikan masing-masing. Muatan capaian pembelajaran dapat dikelola pendidik sebagai mata pelajaran tersendiri, tematik, integrasi, atau sistem blok. 5. Alokasi jam pelajaran pada struktur kurikulum dituliskan secara total dalam 1 tahun dan dilengkapi dengan sarana alokasi jam pelajaran jika disampaikan secara reguler atau mingguan. Pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka merupakan siklus yang melalui 3 tahapan berikut. Yang pertama, asesmen diagnostik. Guru melakukan asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahapan perkembangan, dan tahapan pencapaian pembelajaran murid. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan. Yang kedua, perencanaan. Guru menyusun proses pembelajaran sesuai dengan hasil asesmen diagnostik, serta melakukan pengelompokan murid berdasarkan tingkat kemampuan. Dan yang ketiga, pembelajaran. Selama proses pembelajaran, guru akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui progres pembelajaran murid dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir proses pembelajaran, guru juga bisa melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. 6. Dukungan implementasi kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan. 1. Platform Merdeka Mengajar. 2. Seri webinar dari pusat dan daerah. 3. Komunitas belajar. 4. Narasumber berbagi praktik baik, rekomendasi dari pusat. 5. Mitra pembangunan. 6. Pusat layanan bantuan. Opsi implementasi kurikulum merdeka bagi satuan pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka dapat memilih salah satu dari 3 tingkat opsi. Berikut ini adalah tingkat opsi dari level pemula hingga level lanjutan. Yang pertama, mandiri belajar. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum 2013 dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan beberapa prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen.
Kedua, mandiri berubah. Satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, satuan pendidikan menggunakan struktur kurikulum merdeka dalam mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya dan menerapkan prinsip-prinsip kurikulum merdeka dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen dengan komitmen untuk membagikan praktik-praktik dengan baik kepada satuan pendidikan lainnya. Berikut langkah-langkah yang disarankan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan opsi mandiri berubah dan mandiri berbagi. Bagi satuan pendidikan di tahun pertama, pelaksanaan kurikulum merdeka dapat dimulai di kelas 1, kelas 4, kelas 7, dan kelas 10. 2. Bagi satuan pendidikan di tahun kedua, pelaksanaan kurikulum merdeka dapat melanjutkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5, kelas 7, kelas 8, kelas 10, dan kelas 11. Perbandingan antara KTSP, K13, dan kurikulum merdeka. KTSP, K13, dan kurikulum merdeka adalah 3 kurikulum berbeda yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia. KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan, merupakan struktur kurikulum fleksibel yang diterapkan pada tahun 2006 dan digantikan oleh K13 pada tahun 2013. K13 menitikberatkan pada pembelajaran yang didasarkan pada pengembangan terkini dan relevan serta menekankan pada pengembangan karakter siswa dan penilaian yang beragam. Sedangkan kurikulum merdeka merupakan kurikulum baru yang diterapkan pada tahun 2021 dan menekankan pendekatan saintifik dalam pembelajaran, pengembangan karakter, dan pemanfaatan teknologi. Hal ini juga memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan kurikulumnya sendiri berdasarkan kebutuhan dan potensinya. Meskipun KTSP dan K13 menghadapi tantangan implementasi, kurikulum merdeka bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan memberikan lebih banyak fleksibilitas kepada sekolah dan siswa dalam menyelenggarakan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi mereka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.